Bapak Ibu yang sudah hadir pada kegiatan hari ini. Sebelumnya saya akan menjelaskan atau saya akan memperkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, saya Ibu Dinda Septriani Putri. Mungkin Bapak Ibu semuanya sudah tahu ya, karena kan kita satu sekolah sama-sama. Nah, di sini saya adalah calon guru penggerak angkatan 8 dari Kota Administrasi Jakarta Utara. Pada siang hari ini saya akan berbagi pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Jadi ini adalah tugas akhir dari modul 1 saya, yaitu aksi nyata yang ada di modul 1.4. Nah, di sini tugas saya adalah saya memberi imbas dari apa yang sudah saya pelajari selama ini di modul 1.1. Nah, temanya hari ini adalah budaya positif. Apa sih yang dinamakan budaya positif? Jadi saya langsung aja ya masuk ke topik pembicaraan atau materi pada hari ini. Ya, jadi apa sih budaya positif? Sebelumnya di sini saya mau tanya, ada yang sudah tahu apa sih budaya positif? Ada yang tahu? Bapak Ibu mungkin pernah dengar atau pernah pernah membaca atau pernah melihat apa sih budaya positif? Belum ada ya, berarti di sini berarti kita pas nih untuk kita memberikan pengalaman berbaginya ya, berbagi pengalamannya. Jadi budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori. Jadi budaya positif ini ya seperti contohnya tuh imbasnya itu seperti di sekolah ya, budaya positif. Misalnya kita masuk ke materi selanjutnya dulu ya. Di sini kan ada paradigma ya, perubahan paradigma. Perubahan paradigma itu tuh apa sih? Nah, di sini sebelumnya saya jelaskan tentang konsep inti budaya positif. Jadi budaya positif itu ada 8 konsep inti. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan terakhir segitiga restitusi. Dari 8 konsep inti budaya positif, coba saya tanya lagi Bapak Ibu, ada yang pernah dengar atau tahu dari salah satunya nih, dari 8 ini ada yang pernah tahu nggak tentang konsep inti dari budaya positif ini apa aja? Atau pengertian dari konsep inti budaya positif itu apa? Ada yang pernah tahu? Oke. Oh, berarti kita lanjut ya. Nah, selanjutnya sini saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, kita kan berhubung sekolah kita adalah sekolah penggerak. Bapak Ibu pun juga sudah pasti tahu ya yang namanya profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini adalah menjadi paradigma baru dalam pembelajaran kita sebagai sekolah penggerak. Nah, paradigma itu tuh apa sih? Pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajaran Pancasila. Jadi kan kita sebagai seorang penggerak, dan kita pun juga sudah menerapkan ya di modul ajar kita, yang semuanya itu materi belajarnya itu kepada anak, untuk anak bisa merdeka belajar, dan semuanya itu yang kita ajarkan kepada peserta didik itu mengacu pada profil pelajar Pancasila tersebut. Jadi paradigma baru itu ya semuanya terorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Jadi yang semuanya menitik pusatkan pada anak. Jadi kita memberikan pembelajaran kepada anak ya, bagaimana anaknya gitu. Jadi kan kalau dulu nih kita mengejar target sesuai dengan kurikulum yang berlaku, tapi kan pada keadaan
kondisi sekarang kita harus menitipkan semuanya pada anak. Jadi misalnya kita pengen mengajarkan anak matematika, kita sebagai guru tidak terpaku sama buku. Jadi kita bagaimana memikirkan anak ini bisa belajar penjumlahan dengan apa yang anak mau caranya. Mungkin contoh di kelas saya seperti Ananda Fauzan ini tahapannya belajarnya itu di matematika penjumlahan. Nah, sebelumnya itu saya tanyakan, Fauzan mau belajar penjumlahannya menggunakan apa? Menggunakan media atau ibu hanya memberikan soal saja, terus Ojan mendengarkan penjelasan ibu. Nah, anak tersebut menjawab, saya ingin menggunakan media pembelajaran. Oh, media yang seperti apa? Contohnya media yang seperti ini, Bu. Nah, kita sebagai guru ya kita menerapkan media yang digunakan yang media yang sesuai dengan yang anak mau. Jadi ketika kita melakukan pembelajaran itu bukan prinsipnya bukan ke yang kita mau, tapi yang ke anak mau. Nah, itu yang menjadi sebuah paradigma baru di dalam pembelajaran. Semua bukan terpusat pada guru, tapi semua itu terpusat kepada anak. Apa yang anak mau, apa yang anak inginkan, apa yang anak setujui, itu yang akan kita lakukan secara bersama-sama dalam proses pembelajaran. Jadi dalam pembelajaran itu kita tidak bisa memaksakan lagi. Anak harus berjalan sesuai maunya kita nih. Tapi kita sebagai guru harus melakukan pembelajaran yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya ya, kebutuhan anak. Jadi tidak memaksakan kebutuhan kita sebagai guru, tapi sesuai dengan kebutuhan anak, seperti yang slogan profil pelajar Pancasila. Nah, selanjutnya kecepatan ya Bapak Ibu? Pas ya. Nanti kalau misalnya kecepatan bisa maksudnya angkat tangan atau bisa ngomong, silakan. Nah, selanjutnya di sini kebutuhan dasar manusia. Apa sih kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia itu adalah unsur-unsur yang dibutuhkan manusia dalam mempertahankan keseimbangan fisiologis maupun psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan maupun kesehatan. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar pada manusia. Yang pertama itu adalah bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Maksud dari kebutuhan dasar manusia ini apa sih, seperti apa sih? Dari 5-nya itu kita lanjut ke slide berikutnya. Oh iya, kalau ada yang masih mencatat dipersilakan. Jadi kebutuhan dasar manusia itu tuh ada 5. Coba bisa disebutkan Bapak Ibu. Yang pertama apa? Penguasaan. Yang pertama banget tuh bertahan hidup. Yang kedua penguasaan. Yang ketiga kasih sayang dan rasa terima. Nah, yang keempat kesenangan. Yang kelima kebebasan. Oke. Lanjut, apa sih dari 5 hal tersebut di kebutuhan dasar manusia itu apa sih? Yang pertama itu bertahan hidup. Nah, sebagai manusia, sebagai kita makhluk ya, pasti bertahan hidup adalah menjadi kebutuhan yang pertama untuk kita. Karena apa? Secara biologis kita pasti membutuhkan makan. Yang secara fisiologis, secara fisik pasti kan kita menginginkan hidup yang sehat, badan yang sehat, dan secara fisiologis tambahan lainnya adalah kita membutuhkan rumah untuk tinggal. Jadi ya ini bertahan hidup adalah menjadi kebutuhan manusia yang pertama. Nah, selanjutnya kebutuhan manusia yang kedua itu adalah cinta dan kasih sayang. Nah, cinta dan kasih sayang ini adalah jadi kebutuhan manusia. Karena kan secara psikologis itu pasti kan kita berinteraksi dengan sesama ya. Kita
punya lingkungan sosial, otomatis kita bersosialisasi dengan lingkungan sekitar, dan kita pun juga ada interaksi dua arah antara sesama, dan pasti di situ kita pun juga akan menimbulkan rasa yang namanya rasa cinta, rasa kasih, dan rasa sayang. Itu cinta dan kasih sayang itu tidak hanya untuk lawan jenis ya, namanya cinta dan kasih sayang itu bisa kita sesama teman, sesama saudara, sesama ya orang tua dengan anak, itu kan juga bentuk dari cinta dan kasih sayang. Jadi kita kebutuhan manusia itu ya pastinya kita juga membutuhkan cinta dan kasih sayang. Nah selanjutnya yang ketiga, kebutuhan manusia itu apa lagi? Yang ketiga adalah kebebasan. Nah di sini sebagai manusia, kita sebagai manusia butuh kebebasan gak sih? Butuh kebebasan. Coba ada yang mau berpendapat kebebasan yang dibutuhkan kita itu seperti apa sih? Boleh tunjuk tangan. Kebebasan yang kita butuhkan seperti apa sih? Misalnya kayak saya mencontohkan kebebasan yang saya mau itu, kadang kan kita sebagai manusia itu butuh sendiri nih. Selain kita makhluk sosial butuh orang lain, tapi kan kita kadang kita lagi punya perasaan yang tidak enak dan kita pengen sendiri. Secara otomatis saya mencontohkan diri saya ini, saya ingin kayak bebas gitu, tidak ada yang mengganggu siapapun itu, termasuk mungkin ya dari pasangan kita pun juga kayaknya kita lagi pengen diem aja, lagi pengen bengong aja, lagi pengen sendiri aja. Itu adalah contoh kecil dari bentuk kebebasan dari yang individu masing-masing ya, masing-masing bentuk kebebasan itu berbeda-beda gitu. Nah poinnya di sini adalah kebebasan itu adalah kemandirian, memiliki pilihan untuk mengatur hidupnya sendiri gitu. Jadi kan dari kita semuanya yang ada di sini nih, kebebasan itu kan beda-beda ya, sesuai dengan keinginan kita. Kita pengennya bebasnya itu dalam kata arti apa gitu. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia selanjutnya adalah kesenangan. Otomatis kita sebagai manusia itu pun pasti kita butuh kesenangan ya. Tidak melulu kita berjalan sesuai relnya, sesuai jalurnya. Pasti kan kadang kita sebagai manusia suka ada belok sedikit, kita butuh kayak hiburan, kita butuh kesenangan gitu sebagai kebutuhan dasar manusia. Mau itu orang dewasa, mau itu anak-anak, atau mau itu orang tua, kita sebagai manusia pun itu kita butuh yang namanya kesenangan, healing lah kalau bahasa anak zaman sekarang gitu, healing. Ya healing ya, kalau anak milenial bilangnya healing. Iya, Bapak Sri anak zaman kapan nih? Oh, zaman Jepang. Apa kalau zaman Jepang? Kan kalau anak milenial healing ya. Kalau zaman Jepang itu apa? Romusa, anak Romusa. Oh, kerja rodi. Oke, lanjut di kebutuhan dasar manusia yang selanjutnya, yaitu kekuasaan. Nah, kekuasaan adalah orang ini ingin dianggap berharga, mampu membuat perbedaan, mendapat pengakuan dari orang lain, dan dihormati. Pasti di dalam diri manusia tuh pasti ada yang namanya perasaan ingin dihargai, ingin dihormati, ingin diakui, dan ingin kayak membuat suatu perbedaan nih, gebrakan baru. Nah itu adalah masuk kepada kebutuhan dasar manusia dalam kekuasaan gitu. Kita tidak dapat memungkiri itu adalah menjadi kebutuhan kita. Kita misalnya ada di suatu lingkungan nih, ada mah kalau contoh kecilnya nih ya, misalnya di lingkungan keluarga baru, perumahan baru, terus kayak mereka tuh keluarganya keluarga baru ya, keluarga baru, pasti kan di situ kadang suka kita pengen menunjukkan, oh nih kita nih orang paling kaya gitu. Contohnya ya kalau di lingkungan rumah gitu. Nah kalau di lingkungan sekolah pun juga pasti ada gitu. Dari biasanya sih kalau mungkin contohnya yang
istilahnya kalau di lingkungan sekolah kan apa ya, dari jenjang gitu ya, kayak misalnya adalah yang namanya di sekolah kan ada, oh ini pejabatnya gitu, ini anak buahnya, ini roco-roco gitu, warga gitu. Kan ada ya pasti di sekolah gitu ya, perbedaan itu. Ya kita yang kadang kita yang suka apa ya, secara nggak langsung kita menciptakan, menciptakan perbedaan. Ada bos, pejabat, terus warga, terus rakyat jelata. Yang kalau kata anak milenial lagi nih Pasri nih, kita ngomongnya anak milenial terus Pasri. Masih tinggal zaman. Iya gitu. Nah itu tuh contoh-contoh kecil ya, contoh kecil yang tadi saya sebutkan pertama tuh yang di lingkungan masyarakat nih pada umumnya, yang kayak di perumahan-perumahan baru tuh kan ada yang kambing dia orang kaya baru gitu. Terus ada yang menunjukkan gue nih orang paling kaya gitu kan ada. Kalau di sekolah contohnya tadi ada pejabat, ada rakyat, warga, kaum minoritas, jelata gitu ya kalau bahasanya ya, bahasa anak-anak milenial gitu yang mudah diterima gitu. Jadi kan ya kita kan sama-sama, maksudnya kita tahu lah, dan mungkin pun kita juga merasakan ya, merasakan di beberapa kelompok yang kita pernah temui gitu. Nah itu adalah hal yang apa ya, kalau di sini kita sebutnya tuh hal yang manusiawi. Namanya kita manusia punya perasaan, ya pastilah kita juga punya perasaan ingin kayak memiliki kekuasaan seperti itu. Tapi berbeda-beda ya kekuasaan apa yang dimiliki setiap orang. Lanjut, ada yang mau ditanyakan untuk kebutuhan dasar manusia? Atau sudah cukup bisa dilanjut? Lanjutnya, motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu apa sih? Nah, tadi kan nyambung ya di kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu kan tadi ada 5 dari kebutuhan dasar itu. Nah, untuk kita mencapai kebutuhan dasar itu, pasti pun kita sebagai manusia mempunyai motivasi nih. Motivasi apa sih kita nih? Biar kita bisa mencapai kebutuhan dasar manusia itu, motivasinya kan pasti ada. Jadi menurut Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline, yang pertama itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi itu kan tadi motivasi orang nih ya, motivasi orang itu kan pasti beda-beda nih, untuk mencapai apa yang dia inginkan atau untuk mencapai apa yang dia butuhkan sebagai manusia. Nah, motivasinya itu berbagai macam. Nah ini adalah menurut Diana Gosen ada 3 gitu. Jadi yang pertama tuh kayak biar menghindari nih untuk punya rasa ketidaknyamanan atau biar gak dihukum. Jadi contohnya nih kayak ke murid kita ya, murid kita nih daripada nanti dihukum sama, misalnya contoh, daripada dihukum sama Bu Dinda, udah deh dikerjain aja tugasnya. Nah pasti kan di kelas itu kan kita punya menemukan ya contoh-contoh dari murid kita. Contohnya di kelas saya atas nama Jericho ya. Ketika anak tersebut saya meminta untuk Jericho membaca buku, tapi kan sebenarnya dia bisa membaca buku, tapi karena dia apa ya, lebih cenderung besar rasa malasnya daripada rasa keinginannya. Jadi dia selalu bilang tidak bisa, tidak mau, tidak bisa, sudah cukup. Nah mungkin ini bentuknya juga salah ya. Ketika Jericho tidak mau membaca buku, paling saya cuma hanya ngomong sama dia, ya udah kalau Jericho nggak mau baca buku, Jericho tidak boleh pulang gitu. Jadi itu adalah akhirnya setelah dia bilang, karena dia itu tidak suka pulangnya paling terakhir di antara teman-temannya. Jadi mau gak mau dia melakukan
melakukan apa yang saya minta, tapi dengan bentuk ketidaknyamanan dia. Jadi saya memberikan kayak bentuk hukuman kecil ya, ketika dia tidak mau baca buku, dia pasti pulangnya telat atau saya tidak akan pulangkan pertama. Nah itu contoh kecilnya. Nah mungkin kalau masing-masing dari Bapak Ibu ini kan juga pasti punya caranya ya, caranya masing-masing untuk anak ini mau belajar atau mau melakukan sesuatu yang lain, ada motivasi-motivasi yang diberikan gitu. Selanjutnya masih motivasi perilaku. Motivasi perilaku manusia ya, yang pertama itu adalah hukuman tidak terencana atau tiba-tiba, seperti yang tadi saya contohkan. Saya biasanya melakukan itu spontan, nggak saya rencanakan. Cuman memang saya tahu apa yang anak itu tidak sukai gitu. Jadi secara spontan saya mengucapkan, kamu kalau tidak mau baca, kamu tidak usah pulang lebih dulu, atau kamu tidak pulang, ibu pulangkan terakhir gitu. Nah, hukuman itu yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Yang ketiga, bersifat satu arah berupa hukuman fisik dan psikis. Nah, untuk yang kedua, konsekuensi terencana, disepakati sesuai peraturan. Yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Yang ketiga itu restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Jadi dari motivasi perilaku tersebut ada 3 nih, yaitu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dan turunan di bawahnya itu dari hukuman dan konsekuensi dan restitusi itu ada berbagai macam. Oke, untuk lanjut di nanti mungkin di terakhir jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan untuk bertanya ya Bapak Ibu. Lanjut. Nah, ini adalah keyakinan kelas. Ada yang pernah tahu keyakinan kelas? Atau ada yang pernah membuat keyakinan kelas? Nah, ini adalah materi pada bagian keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif. Yang tadi seperti yang sudah dibicarakan di awal, disiplin positif. Jadi yang didasari oleh motivasi dari dalam diri. Ketika kita mau melakukan disiplin positif, pasti ada perasaan motivasi dari dalam diri kita nih. Kita mau melakukan ini, mau melakukan ini kan pasti kita ada motivasi nih. Misalnya contohnya Bu Amel sebagai guru olahraga. Bu Amel kan udah tahu nih jadwal kapan mengajar olahraga. Ya di satu sisi kita yang tadi kita bahas, pasti kita ada lagi mungkin perasaan yang lagi kurang mood nih ya di saat kita mau mengajar. Cuman kan itu kita tanggung jawab ya, kita punya tanggung jawab untuk mengajar. Bagaimana cara memotivasi diri kita nih untuk bisa terus mengajar walaupun perasaan atau mood kita nih lagi pengennya tuh bebas, tadi yang namanya kebebasan itu yang menjadi kebutuhan dasar manusia. Cuman kan kita berdaya lagi, kita punya tanggung jawab yang harus kita jalani. Berarti secara kita sebagai manusia kan kita harus ngasih motivasi diri nih. Ayo kita harus semangat, soalnya kita punya tanggung jawab. Kita harus tetap mengajar walaupun mood kita lagi kurang bagus gitu. Jadi di keyakinan kelas ini tuh selain keyakinan kelas untuk murid, itu pun juga keyakinan kelas untuk gurunya juga. Jadi antara guru dan murid itu mempunyai satu keyakinan yang sama gitu. Mau kita bawa kemana kelas kita 1 tahun ke depan gitu. Jadi kita contoh bahasa ringannya ya, kayak kita membuat perjanjian dengan murid kita selama 1 tahun ke depan tuh mau bagaimana gitu. Nah perjanjian itu juga tidak hanya ke murid, bisa kita perjanjian itu kepada orang tua juga, karena kan berhubung kita ini sekolah luar biasa ya. Nah sekolah luar biasa ini kita mengajak komunikasi 2 arah sama murid itu kan agak kesulitan ya untuk kita maksudnya membuat perjanjian nih. Ibu pengennya nanti setahun ke depan kamu seperti ini anak-anak.
Terus anak-anak juga pengen, saya juga pengen ibu 1 tahun ke depan belajarnya kayak begini ya, gitu kan agak sulit ya. Berarti kita bisa secara bersama-sama berkolaborasi sama orang tua yang ada di dalam kelas kita, gitu. Jadi tidak hanya ke anak, kita juga bisa berkolaborasi sama orang tua yang ada di dalam kelas. Nah, lanjut, keyakinan kelas itu adalah implementasi keyakinan yang dilatar belakangi bahwa ditemukannya beberapa murid yang masih diingatkan untuk melakukan tindakan kebaikan atau kedisiplinan. Jadi poinnya adalah di sini dari satu kelas murid itu, ibarat kata kita, contohnya bisa satu kelas itu ada 7 anak. Nah, dari 7 anak itu dalam setahun mungkin 1-2 lah ada yang tidak bisa menjalankan keyakinan kelas yang sudah dibuat 1 tahun kemarin. Contohnya lagi kayak misalnya kita sekolah, ini kan kita lembaga besar sekolah. Lembaga besar sekolah itu kan pasti punya aturan yang dia harus dijalankan oleh guru, TNI, caraka, kepala sekolah, wakil, bendahara, orang-orang warga sekolah yang ada di dalam lingkungan sekolah. Nah, ini lembaga besar ini kan ada peraturannya harus dijalankan. Begitupun kelas itu pun juga ada memiliki aturan yang harus dijalani secara bersama-sama di dalam satu kelas. Nah, itu yang dinamakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang dibuat secara bersama-sama. Sama seperti sekolah atau lembaga, di awal tahun ajaran baru pun kan kita raker nih secara bersama-sama. Nah, di situ pun kan kita secara bersama-sama memunculkan dari masing-masing guru apa sih yang pengen kita lakukan 1 tahun ke depan, apa yang Bapak Kepala Sekolah yang melakukan 1 tahun ke depan untuk guru-gurunya. Nah, jadi secara bersama-sama berkolaborasi kita menciptakan peraturan tersebut di sekolah. Nah, keyakinan kelas pun itu adalah turunan kecilnya yang ada di dalam lingkungan sekolah, jadi di dalam kelas masing-masing. Jadi aturan yang ada di dalam kelas masing-masing, perjanjian yang dibuat oleh guru, anak, dan orang tua, itu namanya dibilang keyakinan kelas. Jadi kayak sederhananya yang mudah diterima oleh Bapak Ibu guru, itu keyakinan kelas itu adalah kayak bentuk aturan-aturan atau perjanjian antara murid, guru, dan orang tua. Lanjut, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, di sini ada penjelasannya. Mengapa harus keyakinan kelas? Kenapa nggak peraturan kelas? Oke. Nah, di sini adalah suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, atau memotivasi secara intrinsik seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekadar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu yang membuat ketidaknyamanan dan keterpaksaan. Nah, jadi kenapa nih alasannya harus keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena kalau peraturan kelas kan hanya guru yang membuat. Jadi ibu pengen anak-anak belajar fokus, nggak boleh berisik. Kalau mau istirahat harus berdoa dulu. Kalau belajar nggak boleh berantem sama temennya. Itu kan hanya peraturan yang saya buat. Anak secara mau nggak mau, secara terpaksa banget harus mengikuti. Nah, itu namanya peraturan kelas. Beda dengan keyakinan. Keyakinan kelas itu anak semuanya diajak berdiskusi. Misalnya contoh, Fauzan maunya di kelas apa? Kemarin saya sudah sempat nih membuat keyakinan kelas bersama anak-anak saya sebelum memulai pembelajaran awal tahun ajaran baru. Saya kumpulkan semua anak-anak saya, 8 anak. Memang kan anak-anak saya dari 8 anak tersebut tuh 4 orang memang secara verbal dia bisa diajak komunikasi walaupun memang bahasanya belum jelas. 4 orang lainnya itu memang non-verbal. Dia hanya memberikan kode-kode gitu, kode-kode ketika dia setuju, tidak setuju, atau tidak suka gitu. Tapi secara pemahaman mereka paham apa yang kita bicarakan. Jadi saya di awal itu saya membuat keyakinan kelas, saya kumpulkan semuanya 8-8-nya,
saya jelaskan apa sih keyakinan kelas secara mudah dia cerita. Nah, saya meminta anak-anak dari 8 anak tersebut untuk menyebutkan satu persatu nih apa yang mereka mau. Contoh, Fauzan, tidak boleh pinjam pensil, kata Fauzan. Saya tanyakan kepada yang lainnya 7-7-nya, bagaimana, setuju tidak jika tidak boleh meminjam pensil kalau ke sekolah? Nah, anak-anak lainnya yang bisa bicara secara verbal, dia mengatakan secara verbal. Anak-anak yang tidak bisa bicara secara verbal, dia hanya memberikan kode, dan semuanya menyetujui hal tersebut. Nah, saya tanya kepada Jericho, Jericho mau apa di kelas? Keyakinan apa yang Jericho yakini? Saya mau istirahat. Ya, kalau Jericho itu memang autis, jadi kalau anak dengan diagnosa autis, dia hanya berbicara sepotong-sepotong. Ya, pada intinya Jericho itu pengen sekolah itu ada istirahatnya. Ya, tanpa Jericho meminta pun kan memang itu sudah menjadi kewajiban kita memberikan istirahat. Nah, tapi kan kita juga namanya kita anak berpendapat, kan kita juga harus menghargai pendapatnya dan kita terima. Dan saya tanyakan kepada seluruh murid, apakah setuju kalau setelah belajar kita istirahat? Ya, pastinya semua murid menyatakan setuju. Begitupun dilanjut ke seluruh peserta didik sampai 8 peserta didik. Memang kalau untuk peserta didik yang non verbal itu saya bertanya kalau misalnya di kelas tidak boleh berantem, gimana, setuju nggak gitu. Jadi saya menciptakan keyakinan kelas, anak yang non verbal memberikan respon. Nah, itu adalah contoh kecil dari keyakinan kelas yang sudah saya lakukan di dalam kelas dan mungkin bisa dicontoh oleh Bapak Ibu guru. Boleh ini Bu, Bapak Ibu sambil minum, sambil di cemilannya dimakan, persilakan, gak apa-apa, santai aja. Kan temanya berbagi pengalaman ya dan praktik pembelajaran. Ada yang mau ditanyakan dari Pasri kayaknya nih, banyak pertanyaan apa enggak nih, ayo. Ya. Ya. Oh ya, Bu Yana, silakan Bu Yana. Kayaknya nggak nyampe. Oh, Bu Yana nggak pakai mic aja, boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya terkait dengan presentasi dari Ibu Nida yang tentang media itu. Ya, kan tadi Bu Nida berkata menjelaskan bahwasanya setiap anak itu bisa mengungkapkan media yang dia mau, ya Bu ya. Menurut Bu Nida, apakah kita harus menanyakan satu persatu peserta didik kita? Misalnya peserta didik kita ada 8, ya. Kemudian kita tanyakan satu-satu. Kemudian kita tanyakan satu persatu peserta didik kita itu, kamu mau memakai media apa? Yang misalnya belajar matematika kan ya, contohnya. Misalnya tadi Fauzan dia bilang mau pakai media yang ini. Terus ada 7 peserta didik lagi nih. Apakah kita harus menanyakan peserta didik ini satu persatu tentang media yang dia mau? Itu satu. Kemudian yang kedua yang saya tanyakan untuk peserta didik yang non verbal, kira-kira dia bisa nggak mengungkapkan dia mau media yang mana, atau memang Bu Dinda sendiri yang bisa melihat kira-kira yang ini nih cocok nih buat medianya buat anak yang non verbal, seperti itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, sukses buat Bu Dinda. Ya, terima kasih Bu Yana untuk pertanyaannya. Jadi tadi kan yang awal materi itu kan pembelajaran dengan paradigma baru
seperti yang tertuang dalam profil pelajar Pancasila yang seperti saya sudah jelaskan tadi. Nah, memang itu jadi gini, berbicara tentang sebelumnya saya tarik flashback ke belakang tentang filosofi pembelajaran Ki Hajar Dewantara. Filosofi pembelajaran Ki Hajar Dewantara itu kan memang di situ Ki Hajar Dewantara menjelaskan mengenai pembelajaran yang berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman. Tanda kutip mungkin Bapak Ibu juga apa sih nih kodrat alam dan kodrat zaman ya. Nah, jadi kodrat alam itu adalah kita sebagai guru yang ada di tahun 2023 yang kita dibilang sebagai guru milenial ya. Berarti kan kita mau tidak mau secara teknologi pun juga kita harus ikut berkembang mengikuti zaman yang ada pada saat ini. Secara otomatis pembelajaran tidak hanya melulu menggunakan buku gitu. Kita bisa menggunakan pembelajaran yang bersatu dengan alam, bersatu dengan lingkungan sekitar, seperti yang filosofi Ki Hajar Dewantara yang sudah Ki Hajar Dewantara utarakan. Nah, berarti kan secara sebagai guru kita pun juga harus sudah mulai pandai nih gitu, pandai menciptakan inovasi pembelajaran seperti yang tadi Bu Yana tanyakan kan tentang media ya gitu. Mungkin kan kalau secara verbal anak saya bisa nih mengucapkan, meminta kepada saya pengen belajar yang seperti ini gitu. Nah, selain itu pun memang kan kita pasti kan kita menanyakan dari tujuh-tujuhnya. Nah, ketika kita menemukan anak yang secara verbal tidak bisa mengutarakan, tapi kita kan sebagai guru sudah tahu nih ya apa sih kebutuhan anak tersebut. Apalagi kita kan di SLB ini di awal tahun pelajaran pasti melakukan asesmen. Asesmen awal itu kan pasti dibutuhkan untuk kita membuat program pembelajaran. Nah, dari awal itu kan kita sudah tahu nih, misalnya contoh 7 anak kita itu memiliki 7 kebutuhan yang berbeda. Separuhnya dia bisa mengungkapkan secara verbal apa yang dia mau, separuhnya lagi tidak bisa. Berarti kita bisa balik lagi ke hasil asesmen pembelajarannya. Apa yang cocok untuk anak ini, yaitu yang kita harus lakukan. Nah, tadi Bu Yana juga bertanya, apakah 7-7-nya harus ditanyakan? Ya harus ditanyakan, karena kan kita kan juga harus gini loh Bu Yana. Jadi kita harus memberikan pelayanan ke seluruhnya gitu, nggak tumpang, nggak ibarat kata nggak miring sebelah lah apalah di kelas kita. Namanya guru itu kita harus memberikan pelayanan ke seluruh peserta didik kita tanpa terkecuali. Dan berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara memang pembelajaran itu harus berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi zaman yang ada sekarang, zaman milenial, era digital ya, jadi kita bagaimana kita bisa menyatu dengan era tersebut, era digital, zaman dan alam seperti itu. Nah, yang jawaban pertama tadi sudah bilangnya yang apakah harus tujuhnya? Harus. Jika setengahnya non verbal, balik lagi ke hasil asesmen. Hasil asesmennya seperti apa? Sama seperti di kelas saya kan, setengahnya verbal, bisa menjawab nih, kamu mau belajar kayak gimana? Kayak misalnya 3 orang, Gading, Ozan, Jericho. Gading itu lebih suka kita kalau bertanya sama Gading memang agak susah, walaupun dia bisa verbalnya, tapi kan dia ngomongnya bolak-balik. Tapi kan secara guru kita kan punya naluri dan hasil dari asesmen itu, kita tahu kalau Gading itu memang misalnya di bidang matematika dia tuh nggak suka yang namanya matematika itu berhitung harus menggunakan media, nggak suka. Jadi dia lebih senangnya udah kasih aja saya soal, saya bisa ngerjain dengan hanya soal aja. Kalau Ojan memang mesti kayak ada alat bantu gitu, alat bantunya berupa media. Nah, kalau Jericho sama seperti si Gading ini, ketika ditambahkan alat media malah dia jadi bahasanya jadi bingung nih, gimana
Jadi cukup dia dikasih soal saja, dia sudah bisa mengerjakan, berbeda sama Fauzan seperti itu. Jadi secara tujuh-tujuhnya haruskah ditanya? Ya harus, tapi jika memang tidak bisa secara verbal, kita balik lagi ke hasil asesmen. Nah, hasil asesmen itu kan juga harus digunakan untuk seluruhnya gitu. Sudah Bu Yana, Pak, ada yang mau dipilih? Ya, terima kasih Bu Yana. Kita lanjut ya. Lanjut di pembentukan keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas hendaklah bersifat abstrak. Keyakinan kelas ditulis berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Lanjut, masih di pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sesuai dengan kondisinya. Semua warga kelas maksudnya hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan. Keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, nanti di akhir saya setelah berbagi pengalaman ini, kita akan sama-sama membuat keyakinan kelas ya. Nanti tapi setelah saya berbagi pemahaman, di akhir kita akan melakukan refleksi untuk seperti apa sih proses pembuatan keyakinan kelas. Selanjutnya, segitiga restitusi. Proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini segitiga restitusi, mungkin saya menjelaskannya sedikit saja poinnya. Jadi setelah keyakinan kelas dibuat, selama perjalanan pasti kan kita pengennya mah tidak ada yang melanggar dari keyakinan yang sudah dibuat. Cuman mungkin ada satu dua yang melanggar. Apa sih yang harus kita lakukan? Yaitu adalah segitiga restitusi. Nanti penjelasannya akan saya lanjutkan di slide selanjutnya. Segitiga restitusi itu proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini adalah bagian dari segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada tiga tahapan ya, tahapan penyelesaian. Yang pertama, validasi tindakan yang salah. Kedua, menanyakan keyakinan. Yang kedua, menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan. Ini namanya segitiga restitusi. Nah, boleh yang mau mencatat. Lanjut, dari segitiga restitusi itu kan tadi ada 3 tahapan. Yang pertama itu tahapan menstabilkan identitas. Mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Nah, selanjutnya menstabilkan identitas yang kedua, membantu anak untuk tenang dan kembali ke suasana hati di mana proses belajar dan penyelesaian masalah bisa dilakukan. Nah, yang ketiga, validasi tindakan yang salah. Semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu dalam restitusi buruh. Harus memahami alasan siswa melanggar aturan dan paham bahwa setiap orang pasti akan melakukan yang terbaik di waktu tertentu. Selanjutnya, itu adalah tahapan dari segitiga restitusi. Selanjutnya, saya langsung ke yang terakhir mengenai keyakinan. Ketika identitas sukses telah tercapai langkah 1 dan
tingkah laku yang salah telah divalidasi langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai yang dia percaya dan bertindak menjadi orang lain yang ia inginkan. Itu adalah tahapan dari segitiga restitusi. Selanjutnya, posisi kontrol. Apa sih posisi kontrol? Posisi kontrol itu adalah ada 3, sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, ini posisi kontrol itu contohnya kita sebagai guru, kita itu adalah pengen di mana nih posisinya nih? Di sebagai penghukum, pembuat masalah, pembuat merasa bersalah teman, atau sebagai pemantau dan manajer. Jadi sebagai guru nih kita mau jadi guru yang kayak gimana sih? Posisi kontrol gitu. Nah, itu ada hubungannya nanti ketika anak melanggar keyakinan kelas yang dibuat gitu. Nanti kita tuh di situ di mana sih ini posisi kontrol kita untuk menyelesaikan problem dari anak yang melanggar keyakinan kelas. Lanjut. Nah, penghukum ini apa sih? Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun non-verbal. Nah, ya kita sebagai guru kan bisa di suatu situasi kita tanpa kita sadari kita melakukan posisi kontrol sebagai penghukum di luar kontrol gitu ya. Maksudnya ternyata kita melakukan posisi kontrol kita sebagai penghukum. Nah, penghukum itu tuh contohnya tuh bisa berupa verbal atau bisa berupa fisik. Nah, kalau yang contoh yang pertama saya contohkan yang anak Jericho ketika tidak mau membaca, saya secara verbal berbicara, kamu tidak akan pulang kalau tidak mau membaca. Memang itu adalah suatu tindakan yang salah karena di sini posisi kontrol saya itu sebagai penghukum. Seharusnya kita sebagai guru itu bisa ada di posisi kontrol sebagai manajer gitu. Jadi manajer itu apa sih? Nanti kita lanjut di slide berikutnya. Membuat orang merasa bersalah. Contohnya ya, misalnya contoh kalimatnya pembuat orang merasa bersalah itu adalah, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini gitu. Bapak ibu pernah tidak ada di posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah? Ada nggak? Kira-kira ada yang pernah? Maksudnya posisi kontrol di pembuat rasa bersalah? Ya, nggak apa-apa, kita lanjut aja ya, Ibu. Nah, ini yang terakhir adalah pemantau atau manajer. Nah, di sini adalah menurut saya kita sebagai guru harusnya bisa ada di posisi manajer ini gitu, atau pemantau. Jadi kita tidak bahasanya kita tidak menghakimi ini anak, tapi kita bisa kita menggali dari ini anak, kenapa anak ini melakukan kesalahan, kenapa anak ini melanggar keyakinan kelas yang sudah dibuat gitu. Jadi kita bisa melakukan tahapan-tahapan yang tadi tuh segitiga restitusi. 3 tahapan segitiga restitusi itu kita bisa jalankan tuh agar nantinya kita sebagai guru ada di posisi kontrol sebagai manajer, jadi bukan pembuat rasa bersalah atau sebagai penghukum gitu. Jadi kita sebagai guru bisa berbuat adil. Nah, ada pertanyaan Bapak Ibu, mungkin ini berbagi pengalaman saya dari apa yang sudah saya dapat di modul 1 saya ketika saya pendidikan sebagai calon guru penggerak angkatan 8. Barangkali ada pertanyaan dari Bapak Ibu guru, dipersilakan. Dan ini saya mau sedikit memberikan video contoh dari keyakinan kelas yang sudah saya lakukan dengan peserta didik saya, mungkin bisa menjadi contoh Bapak Ibu bagi peserta didiknya ketika di kelas.
Ini saya langsung cepetin aja masuk ke poinnya ya. Itu tadi adalah pembukaan sebelum kebiasa. Sebentar, ini contohnya. Nanti setelah ini kita akan mempraktekkan secara langsung ya, keyakinan kelas itu tuh seperti apa sih proses tahapan pembuatannya. Nah ini pertama saya sudah menjelaskan sebelumnya keyakinan kelas itu apa. Nah selanjutnya saya tanyakan kepada peserta didik saya satu persatu nih, apa yang kalian yakini untuk kalian lakukan selama 1 tahun. Nah ini ya ini kan ya jadi kita harus menerjemahkan Jericho ini nih, maunya apa gitu. Ya dia selalu ngomong tidak boleh begitu. Jadi ketika temannya ngomong tidak boleh berantem, ya tidak boleh begitu. Berarti kan secara nggak langsung dia merespon dan menyetujui hal tersebut gitu. Nah itu sedikit contoh ya Bapak Ibu. Mungkin kita bisa mempraktekkan secara langsung keyakinan kelas kita seperti apa. Ada yang muncul. Iya, ada yang muncul iklannya. Jadi kita apa ya? Refleksi ya, kita refleksi umpan balik. Tadi kan kita sudah sama-sama, saya sendiri sudah berbagi pengalaman saya dan pemahaman saya dari apa yang sudah saya dapat di modul 1. Jadi coba kita sama-sama mempraktikkan pembuatan keyakinan kelas. Nah, sebelumnya saya di sini sebagai guru dan Bapak Ibu semuanya mungkin sebagai murid dari saya gitu. Jadi di tahap awal itu seperti biasa ya, kita sebagai guru kita mengucapkan salam kepada peserta didik. Setelah itu kita berdoa sama-sama. Setelah itu saya menjelaskan keyakinan kelas itu apa, aturan itu apa, terus yang mudahnya sih ya, karena kita sekolahnya SLB, jadi untuk lebih memudahkan anak paham nih, maksudnya paling saya mengucapkan kamu pengennya apa, aturan gitu, bahasanya aturan ya. Karena ketika saya berbicara keyakinan, anak nanya apa bu, dan nggak nyampe ke poinnya. Jadi saya langsung bilang aturan, kamu pengennya seperti apa. Jadi di sini coba karena kan ceritanya ini Bapak Ibu guru bisa menulis semua ya, bisa menulis, bisa bisa mengutarakan apa yang mau. Jadi contohnya kita saya bagikan satu persatu stick note. Jadi Bapak Ibu maunya seperti apa keyakinan kelasnya gitu. Jadi pura-puranya Bapak Ibu jadi anak saya gitu. Saya bagikan dulu sebentar. Jadi ditulis satu-satu. Ini bisa diterapkan bagi kelasnya yang memang peserta didiknya bisa menulis satu persatu. Nah kalau tadi yang saya contohkan ini, ketika kondisi kelas anak-anaknya tidak bisa menulis kata yang panjang berupa kalimat, atau anak-anaknya yang secara verbal tidak bisa mengutarakan, itu bisa sesuai yang tadi sudah saya contohkan, langsung menanyakan tanpa harus menulis pakai stick note. Nah, kalau yang sekarang, contoh kedua, ketika anak-anak tersebut di kelas sudah bisa menulis. Jadi, saya bagikan stick note kepada Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu seolah-olah menjadi murid, apa yang Bapak Ibu inginkan selama 1 tahun ke depan.
Jadi saya berbicara di tahun ajaran baru nih. Tahun ajaran baru kan kita pasti muridnya baru dengan kondisi kelas yang baru, dan kita bisa kita ciptakan untuk keyakinan kelas itu di awal tahun ajaran baru tersebut mau seperti apa. Ini adalah contoh kedua ya, jika anak-anaknya itu sudah bisa menulis kalimat gitu dan merangkai kalimat. Saya bagikan satu-satu. Jadi ditulis satu-satu apa saja keyakinan kelas yang mau dilakukan selama 1 tahun ke depan. Nah, nanti yang sudah bisa ditempel ke kertas buram yang ada di sebelah kanan saya. Nanti kita sama-sama baca apa saja keyakinan kelasnya. Mama ditulis nggak Ibu? Enggak usah. Iya, oh iya, terima kasih. Jadi satu atau dua boleh. Kan kalau keyakinan kelas itu anak diberikan kebebasan, jadi bebas mau nulis apa aja. Nanti terakhir baru kita sama-sama membacakan. Pasti mungkin ada yang sama ya antara teman yang satu dengan teman yang lainnya yang dimau. Nah, nanti yang sama itu kita jadikan kesimpulan menjadi satu kalimat yang mudah dipahami, yang nanti terakhir kita bisa rangkum menjadi satu kesatuan keyakinan kelas yang bisa ditempel di dalam kelas masing-masing gitu. Iya, 1, 2 terserah, silakan boleh. Yang sudah boleh ditempelkan di sini posisinya sebelah kanan. Iya. Jadi ini posisinya Bapak Ibu ceritanya jadi murid ya, bukan jadi guru. Jadi murid. Jadi ceritanya jadi ada kayak Jericho. Tadi pengennya ya tidak boleh begitu gitu. Aku mau makan gitu. Oke, ya sudah ditempel sebagai murid ya. Ada yang belum? Oke. Udah semuanya? Jauh sepertinya. Nah, ini kan kita contoh kedua tadi ya. Ketika anak kelasnya sudah bisa menulis dan merangkai kata, jadi kita secara otomatis membagikan prosesnya, membagikan apa yang mau mereka lakukan. Nah, di sini kan ada banyak nih murid kita. Kalau murid kita kan paling banyak 10. Berarti kan dari 10 ini ada perbedaan atau ada yang sama. Ketika ada yang sama, nah kita membacakan di satu-satu ya, satu-satu dari seluruh pendapat yang anak-anak pengen nih. Di sini ada aku ingin belajar tidak lama-lama. Nah, kita tanyakan sama murid-murid seluruhnya, setuju atau tidak belajar tidak lama-lama? Jika hal tersebut misalnya nih contoh, aku tidak ingin belajar lama-lama, tapi kita balik lagi nih ke peraturan sekolah mengenai jam pelajaran kita.
Jadi ketika ada yang memunculkan tapi ternyata tidak sesuai dengan peraturan yang ada di sekolah, berarti itu tidak bisa kita masukkan keyakinan kelas. Dan sebagai guru kita bisa mengarahkan, coba anak-anak di peraturan sekolah jam masuk sekolah jam berapa, itu misalnya jam 6:30, jam pulang sekolah jam berapa, misalnya jam 2. Berarti anak-anak ya harus mengikuti aturan sekolah. Ya memang lama belajar, mungkin anak-anak jenuh, bosan, tapi kita nanti sepanjang pelajaran kita bisa olah dengan cara yang anak-anak suka, yang anak-anak menyenangkan, anak tidak bosan. Jadi ketika keyakinan kelas itu balik lagi tidak sesuai dengan aturan peraturan sekolah, berarti kita tidak bisa meyakininya secara bersama-sama. Berarti yang ini tidak bisa kita masukkan di keyakinan kelas. Selanjutnya, jangan ada PR gitu. Setuju atau enggak? Nah, misalnya satu kelas setuju semua, berarti saya sebagai guru berpendapat, oke, berarti kalau tidak ada PR, nanti misalnya ketika tugas latihan dibuka sekian, misalnya sekian banyak atau sekian lembar atau seperti apa. Nah, itu nanti kita sampaikan juga. Jadi di keyakinan kelas, guru pun juga bisa mengungkapkan pendapatnya. Jadi ketika memang ada jangan ada PR, Bu, berarti kita menulis kata-katanya yang lebih simpelnya. Jadi apa nih di keyakinan kelasnya, misalnya mengerjakan latihan tepat waktu, mengerjakan soal latihan tepat waktu. Jadi tepat waktu itu berarti kan mereka harus mengumpulkan sesuai dengan waktu yang ditentukan guru agar tidak ada PR gitu. Jadi bisa dimasukkan jadi keyakinan kelas. Mengerjakan ya kan tugas tepat waktu. Tepat waktu. Jadi dari umpan balik ini kita sederhanakan lagi nih kata-katanya gitu. Yang menjadi kesepakatan nanti setelah yang menjadi kalimat ini kita tanyakan setuju atau tidak gitu. Ketika semua audiens menyatakan setuju, berarti ini masuk keyakinan kelas dan harus dipatuhi secara bersama-sama. Nah, selanjutnya boleh makan snack. Boleh makan snack. Nah, kalau ada yang seperti ini, ya boleh makan snack, ya boleh, tapi waktu istirahat. Jadi kita masukin kalimat, jadi kita buat keyakinan kelasnya apa coba? Boleh makan ketika istirahat, gitu. Nah, kita tanyakan setuju atau tidak. Setuju semuanya, berarti kita masukkan sini. Boleh makan saat istirahat. Jadi tidak dilarang makan, tapi harus makan di waktu istirahat. Selanjutnya, ini sudah keyakinan ingin berteman dengan baik, berarti kata sederhananya saling menghargai antar teman. Berarti kan kalau emang kita ingin sesama teman baik, berarti kita saling menghargai antar teman. Kita tanyakan lagi setuju atau tidak gitu. Jadi ini nanti berlanjut sampai terakhir dari pendapat atau ungkapan yang diungkapkan oleh masing-masing anak. Jadi yang tadi itu saling menghargai, ini sudah mana tadi ya, membuang sampah pada tempatnya. Setuju? Nah, di sini ada yang sama nih, membuang sampah pada tempatnya. Ada yang sama enggak? Nah, di sini berarti membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya, setuju? Setuju. Dah. Tempatnya. Nah, ini mungkin dari seluruhnya nanti kita bahas satu persatu. Pokoknya ketika anak-anak memberikan pendapatnya dan ditempelkan, berarti
secara langsung Bapak Ibu semuanya membahas tuh harus sampai di akhir. Nah, nanti setelah ketika sudah selesai nih ditulis keyakinan kelas, seluruh anak-anak membacakan tuh keyakinan kelasnya. Ketika selesai membacakan, jika jadi terakhir kita bertanya jika ada yang melanggar, apa konsekuensinya? Nah, mereka sendiri yang akan menyebutkan konsekuensinya apa gitu. Jadi kita sebagai guru di sini posisinya adalah sebagai pemantau dan manajer gitu, tidak semata-mata main hukum aja nih apa alasannya gitu. Mungkin itu aja dari saya, berbagi pengalaman dan pemahaman pembelajaran yang sudah didapat dari pendidikan guru penggerak angkatan 8. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan yang belum saya bisa bagi hari ini, atau kesalahan dari ucap kata, karena saya juga sama-sama masih belajar ya, belajar untuk bisa berbagi dan memberikan umpan balik apa yang sudah saya dapatkan, dan saya merefleksi diri saya juga gitu. Lebih kurangnya mohon maaf. Sekian, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh di stop aja. Langsung saya aja Bapak Ibu. Saya izin ke